Salam dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Kita sangat bersyukur karena kita dapat meneruskan doa dan puasa pada hari ini. Dan sebelum kita meneruskan ataupun mendengar firman Tuhan dan masuk dalam doa bersama-sama, mari kita bersama-sama menyembah dan memuji kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tinggikan Tuhan, tinggikan Allah kita. Haleluya. Mari kita nyanyikan. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah untuk selamanya. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Memerintah untuk selamanya. Memerintah untuk selamanya. Haleluya. Tuhan kita adalah Allah kekuatan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu
selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Renungan firman Tuhan pada tengah hari ini saya ambil daripada 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 15 hingga 21. Katanya, jadi masuklah Betseba menghadap raja ke dalam kamarnya. Waktu itu raja sudah sangat tua, dan Abisaga, gadis Sunim, melayani raja. Lalu Betseba berlutut dan sujud menyembah kepada raja. Raja bertanya, "Ada yang kuingini?" Lalu perempuan itu berkata kepadanya, "Tuhanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dia akan duduk di atas takhtaku. Tetapi sekarang lihatlah, Adonia telah menjadi raja, sedang tuanku raja sendiri tidak mengetahuinya. Ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan, dan domba, dan telah mengundang semua anak raja dan imam Abiatar dan Yob, penglima itu, tetapi hambamu Salomo tidak diundangnya. Dan kepadamulah, ya Tuhanku raja, tertuju mata seluruh orang Israel, supaya engkau memberitahu kepada mereka siapa yang akan duduk di atas takhta tuanku raja sesudah tuanku. Nanti aku ini dan anakku Salomo dituduh bersalah, segera sesudah tuanku raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya." Tema firman Tuhan atau renungan kita pada tengah hari ini yaitu Betseba atau wanita yang berpengaruh. Daud dan Betseba, nama mereka saling berkaitan selama-lamanya. Kisah mereka adalah salah satu kisah yang paling terkenal. Sementara film, buku dan drama telah ditulis dan dihasilkan untuk menceritakan bagaimana Daud jatuh, hanya sedikit yang dicatat tentang Betseba. Peranan apa yang dimainkan Betseba dalam perselingkuhan ini tidak tercatat di dalam kitab suci. Ia tidak memberi kita jawaban, dan satu-satunya fakta yang diberikan adalah bahwa Daud raja. Betseba telah menjadi wanita berpengaruh yang paling mencabar untuk dikaji dan diketahui. Kita tidak mengetahui pikiran atau perasaan batinnya, dan sukar untuk menilai reaksi dan emosinya dengan tepat. Namun, dia memiliki peranan penting dalam kehidupan Daud. Perselingkuhan yang nampaknya hanya berlaku satu malam ini membuat dunia Daud terbalik. Dia menjadi istri yang disukai di istana dan akhirnya menjadi ratu. Namanya terdapat dalam Salasila Yesus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 16 hingga 21, kita melihat pengaruh Betseba. Betseba membantu menyelamatkan kerajaan untuk anaknya Salomo ketika anak tirinya Adonia hendak merampas takhta. Jika itu berlaku dan Daud mati,
dia dan Salomo kemungkinan besar akan dibunuh. Itu adalah saat hidup dan mati, dan dia harus bersuara dan memperjuangkan kehendak Tuhan untuk kerajaan. Kata-kata yang diucapkan memerlukan keberanian dan keyakinan karena mengetahui bahwa akibatnya mengancam nyawa. Pelajaran berharga yang dapat kita pelajari daripada kehidupan Batseba bukanlah apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita bertindak balas ketika kita diminta untuk berbicara dalam keadaan yang sukar. Meskipun Batseba menjadi wanita yang berpengaruh, dia mengizinkan Tuhan untuk mengatasi kesukurannya. Untuk tujuannya, Batseba menanggung banyak penderitaan, namun dia berhasil mengatasinya. Dia tahu peranannya dalam rancangan Tuhan dan mengingatkan Raja Daud apa yang diperintahkan. Ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas takhta pemerintahan Tuhan atas Israel. Sekarang kita akan masuk di dalam doa sepat. Ada beberapa bahan doa untuk kita doa bersama-sama pada tengah hari ini. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan atas semua kebaikan dan kemurahan-Nya yang diberikan kepada kita, keluarga kita, negara kita, dan sebagainya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang di bawah kaki-Mu dan mengucap syukur kepadamu atas semua kebaikan, kemurahan, dan kasih setia-Mu yang Engkau berikan kepada kami semua, baik dalam kehidupan kami, keluarga kami, negara kami, negeri kami, daerah kami, gereja-gereja, dan sebagainya. Kami bersyukur atas berkat-Mu, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu, pemeliharaanmu kepada semua rakyat dalam negara Malaysia, dan kesembuhan kepada semua yang sakit. Kami bersyukur Engkau telah memberikan kelegaan kepada semua yang letih dan berbeban berat. Kami juga bersyukur karena Engkau mengizinkan negara Malaysia untuk menyambut hari kemerdekaan yang ke-64 tahun. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang kedua, bolehkah Anda memikirkan suatu masa ketika Anda perlu mengatakan sesuatu yang mungkin berisiko atau mahal dan Anda melakukannya karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan? Berdoa agar Tuhan memberi Anda kebijaksanaan dan keberanian untuk menyatakan kebenaran dengan kasih dan balas kasihan bila diperlukan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami berdoa agar saat kami menghadapi apapun risiko dalam hidup kami mohon agar kami diberikan kebijaksanaan dan keberanian untuk sentiasa menyatakan benar dengan kasih dan balas kasihan bila kami diperlukan. Jika ada sesiapa antara kamu kurang bijaksana, hendaklah dia berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kebijaksanaan kepadamu, karena Allah memberikan dengan murah hati, dengan sukacita kepada setiap orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, mari kita berdoa khususnya wanita Malaysia merupakan 33% dari kumpulan pengurusan Kanan, yaitu di atas purata global menurut kajian IBR 2020. Berdoa agar setiap organisasi mendapatkan dengan baik kualiti kaum wanita dan wanita Kristen dapat menggunakan berkat dan pengaruh yang Tuhan berikan sepenuhnya dengan kasih. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk kaum wanita dalam negara Malaysia, agar setiap organisasi mendapatkan dengan baik kualiti mereka. Kami berdoa untuk wanita Kristen dalam negara Malaysia, agar mereka dapat menggunakan berkat dan pengaruh yang Tuhan
berikan sepenuhnya dengan kasih. Kami juga berdoa agar wanita Kristen memiliki hati seperti Bathsheba yang berani untuk memperjuangkan kehendak Tuhan untuk kerajaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan yang keempat, akhir sekali, berdoa untuk suku Lahanan atau Baramkanya di Sarawak yang percaya dan mengharapkan manusia luar biasa yang abadi, agar mereka akan mengabadikan kesetiaan mereka kepada manusia luar biasa yang sesungguhnya anak Tuhan abadi dan hidup kekal. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami di sorga, kami berdoa untuk suku Lohana atau Baramkanya yang masih memiliki hati yang percaya dan mengharapkan manusia yang luar biasa dan abadi dalam hidup mereka. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Bapa kami di surga, nyatakanlah kuasa firman-Mu dalam hidup suku kaum Lohana. Mata mereka terbuka dan memandang keajaiban-keajaiban firman-Mu dan membuka hati untuk mengabdikan kesetiaan mereka kepada manusia luar biasa yang sesungguhnya Yesus Kristus anak Tuhan yang abadi dan hidup kekal. Kami berdoa agar hati, pikiran, dan mata mereka dibebaskan daripada hal-hal yang tidak benar dan hanya kebenaran-Mu saja yang menguasai hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya kasih-Mu ya Bapa yang dapat mengubah hidup kami. Dan hanya dengan kehendak-Mu Engkau memakai hidup kami ya Tuhan, untuk memuliakan Engkau dan meninggikan Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu Yesus indah bagiku. Kasih-Mu Yesus melebihi segalanya. Tak dapat ku balas dengan kebaikan-Ku. Selain hidupku ku serahkan padamu. Kasih-Mu Yesus indah bagiku. Kasih-Mu Yesus melebihi segalanya. Tak dapat ku balas dengan kebaikan-Ku. Selain hidupku ku serahkan padamu. Pakailah hidup ini seturut kehendak-Mu. Jadikan ku berharga di mata-Mu Yesus, menyatakan kasih-Mu pada semua orang. Kasih-Mu Yesus mengubah hidupku. Mari kita ungkapkan kasih Yesus dalam hidup kita. Kasih-Mu Yesus indah bagiku. Kasih-Mu Yesus melebihi segalanya. Tak dapat ku balas dengan kebaikan-Ku. Selain hidupku ku serahkan padamu. Pakailah hidup ini seturut kehendak-Mu. Jadikan ku berharga di mata
Yesus menyatakan kasih-Mu pada semua orang. Kasih-Mu Yesus ubah hidup. Pakailah hidup ini seturut kehendak-Mu. Jadikan ku berharga di mata-Mu, Yesus menyatakan kasih-Mu pada semua orang. Kasih-Mu Yesus ubah hidupku. Kasih-Mu Yesus ubah hidupku. Kasih-Mu Yesus ubah hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama doa Tuhan seperti yang diajar oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa berkat bersama-sama. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin.